warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast perdana saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai air hujan sebagai air minum sehari-hari dan juga sebagai air terapi kesehatan. Wah, kalian udah pernah dengar belum teman-teman? Air hujan sebagai air terapi dan juga air minum sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mari kita perkenalkan narasumber di samping kita. Beliau adalah seorang yang luar biasa, pelopor mensyukuri air hujan di Kota Tangerang. Beliau adalah Bapak Sutono. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Kebetulan juga nih teman-teman, beliau adalah papi saya sendiri. Nah, beliau berkelahiran di Kebumen 6 April 1963. Beliau seorang karyawan swasta yang sudah banyak mengikuti organisasi dan juga pengalaman-pengalamannya. Baik, saya akan bacakan. Pengalamannya ialah menjadi ketua Proklip di RW 07, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, pelopor mensyukuri air hujan di Kota Tangerang, inisiator keberadaan bank sampah di RW 07, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, dan juga pendiri PPWPP, Perkumpulan Persaudaraan Warga Perembun Perantauan. Nah, jadi gimana nih Bapak? Terdengar sedikit aneh dan penasaran mengenai air hujan dijadikan air minum sehari-hari dan juga menjadi air terapi bagi kesehatan, itu bagaimana Pak? Bisa tolong dijelaskan? Baik, terima kasih. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai diri saya mendeklar sebagai pelopor mensyukuri air hujan yang seperti dikatakan di depan, yaitu bahwasanya selama ini ketika turun hujan itu banyak orang-orang itu yang dalam tanda kutip tidak bersyukur atau tidak menampakkan kesyukurannya atas barokah yang turun dari Allah, dari langit. Umpamanya itu ketika hujan kemudian kita banting kaki, ketika hujan kita cemas, ketika hujan kita mengatakan ini cuaca buruk. Nah, ini menurut saya harus diperbaiki cara berpikirnya, cara mindsetnya itu. Justru ini justru disyukuri, bukan malah sebaliknya. Itu bukan cuaca buruk, tidak ada cuaca yang buruk. Baik cuaca itu panas maupun hujan maupun mendung, semuanya itu cuaca yang baik karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan air hujan itu adalah air karunia yang diturunkan dari langit, yang konon itu disertai setiap tetesnya itu oleh 300 malaikat. Begitu barokahnya. Dan selama ini yang kita tahu itu kalau air sebagai sumber air minum kehidupan ya, itu kan dari tanah. Padahal kalau kita mengutip di dalam Al-Quran, kalau tidak salah itu surat An-Nahl nomor 10 ya, bahwasanya air itu sama Gusti Allah itu diturunkan dari langit, baru kemudian turun di tanah, masuk ke dalam tanah, baru kita kemudian susah-susah untuk menggali, kemudian mengeksplor, kemudian kita saring, kita sterilisasi, yang hasilnya pun tidak begitu murni gitu, karena kalau dilihat daripada air minum yang kita konsumsi itu TDS-nya itu kisaran 75 sampai 125 ppm. Ya. Tapi kalau air hujan itu murni, karena apa? TDS air hujan itu berkisar antara 0 sampai 20-an lah yang itu bisa kita konsumsi. Cuma kita di komunitas air hujan itu mengklaster air hujan itu pada TDS 50 ke bawah itu bisa kita konsumsi sebagai air minum sehat. Nah, itu tadi mengenai mensyukuri air hujan. Kemudian mengenai air hujan dipakai sebagai air minum harian, air minum utama ya. Air utama. Jadi sebelum ini saya juga itu punya mindset, kita kumpulkan air hujan untuk mencuci mobil, untuk menyiram tanaman, ya kan? Air minum yang ngambillah dari tanah. Itu ternyata pemikiran yang kebalik.
Setelah saya mengetahui kualitas dan mutu air hujan, itu sekarang kalau kita nangkap air hujan itu dipakai untuk stok minuman utama kita hari-hari. Jadi kebutuhan manusia minum 1,5 sampai 2 liter per hari itu full kita pakai air hujan yang sudah kita kelola, kita proses lah ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Itu sebagai air minum. Nah, air tanahnya lah yang kita pakai untuk menyiram tanaman dan untuk cuci-cuci mobil dan sebagainya. Itu Oh ya. seperti itu. Itu sangat banyak. Dan tadi dikatakan sebagai terapi kesehatan. Oh ya betul. Jadi nanti juga ada testimoninya dari warga sekitar RW 07. Itu boleh saya ceritakan bahwasanya beliau itu punya keluhan pembengkakan jantung. Ibu Yuliati namanya. Saat itu yang dia rasakan adalah ketika beraktivitas itu keluar naik motor dari rumah, keluar sekali itu pulangnya itu sudah capek, selebihnya dia tidur di rumah. Dengan setelah mengkonsumsi air hujan, itu lambat laun dari hari ke hari berikutnya itu menjadi kesehatannya meningkat. Kuat keluar 2 kali, 3 kali. Pada bulan ketiga akhirnya beliau itu merasa sehat, betul-betul sehat, dan secara medis periksa ke dokter itu dinyatakan aman, jantungnya aman. Artinya ya sembuh. Kenapa? Satu, beliau sudah sekarang sudah bebas keluar kemana-mana itu setiap hari itu sudah nggak merasa capek seperti tadinya. Bahkan sudah kuat naik tangga dengan beban berat tubuhnya yang 60 km, 60 kg, maaf, 60 gram itu yang tadinya ya nggak kuat untuk naik tangga, sekali keluar aja sudah capek. Seperti itu Masya Allah, itu fasilahnya daripada minum air hujan yang sudah kita kondisikan sebagai air minum harian. Oh, Masya Allah sekali. Nah, untuk pengelolaan serta penangkapan air hujannya itu bagaimana nih Pak? Untuk bisa dikonsumsi sehari-hari itu bagaimana? Baiklah, ya. Saya ketika masuk, ketika dijadikan ketua Proklim di RW 07, Ya. Gebang Raya Tangerang itu, saya masuk ke dalam komunitas yang pada saat itu mengadakan konferensi air hujan Indonesia. Oh, Konferensi air hujan, konferensi memanen air hujan Indonesia. Kami itu yang diinisiator oleh Bapak Profesor Agus Mariono. Beliau itu dosen, beliau itu dekan sekolah vokasi UGM. Oke. Ya, kemudian di komunitas juga kita disupport oleh beliau Bapak Agus Prasetya. Mohon maaf ininya saya agak lupa menyebutkan apa nama gelarnya. Kurang apa. Beliau yang pasti beliau adalah ahli kimia air di UGM, itu juga mensupport kegiatan daripada pemanen dan pengolahan air hujan. Nah, tahapan-tahapannya adalah yang pertama itu hujan kita tangkap dengan menggunakan filterisasi yang ini diciptakan juga oleh Bapak Profesor Dr. Mariono, yaitu penyaringan dengan nama Gamma Rainwater Filter, dan telah beliau patenkan untuk kemudian agar tidak diklaim oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya. Tetapi oleh beliau paten, dari bentuk paten ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat untuk bisa dipergunakan, untuk bisa di copy ya, untuk bisa dipakai. Jadi tidak harus membayar royalti kepada beliau. Luar biasa, beliau memang luar biasa. Yaitu penyaringan ketika menangkap air hujan itu mengalokasikan air hujan pertama, jadi saat 0 sampai 20 menit pertama itu air hujannya tidak masuk ke dalam penampungan yang akan kita gunakan sebagai air minum nantinya. Jadi
Ada sistemnya, nanti bisa gambarnya ada peragaannya itu. Jadi alirannya itu dari genteng, ya toh. Dihitung dari rasio genteng. Jadi genteng penangkapnya itu dikalikan 2 atau 3 liter per meter persegi. Oke. Jadi jikalau kita memiliki media genteng yang akan kita pakai sebagai penangkap air hujan 10 meter, itu kita akan buat sebuah jaringan, Ya. itu yang nanti akan menangkap hujan pertama itu 10 kali 3, jadi 30 liter. Oke. Air turun dari genteng masuk ke dalam penyimpanan 30 liter pertama. Setelah 30 liter penuh, maka air akan dengan otomatis mengalir masuk ke dalam toren yang akan kita pakai penampung sebagai air minum yang kita konsumsi. Oke. Nah, itu kerja daripada Gamma Rainwater Filter. Nah, di situ nanti ada saringan-saringan. Yang pertama itu saringan dengan menggunakan mesh, jadi untuk nyaring daun-daun dan untuk melindungi daripada kemungkinan tikus masuk ke dalam jaringan. Ya. Jadi dibikin miring gitu, nanti kalau jatuh daun itu jatuhnya di kawat mes. Oke. Kan dibikin miring, kemudian nanti ketiup kegontor oleh airnya, itu akan dia akan keluar. Sedangkan airnya akan tetap turun ke dalam, masuk ke dalam itu tadi pertama 30 liter pertama. Selanjutnya setelah menutup setelah 30 liter itu akan masuk ke dalam toren penampungan yang di atasnya itu dipasang dakron sebagai penyaring kasar kedua. Ya. Seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Kemudian tadi pengolahannya ya. Pengolahannya. Oke. Dari situ, dari penampungan toren, kemudian kita ambil untuk kita saring menggunakan, sebenarnya tidak disaring pun ya tidak apa-apa ya, tapi kita akan lebih sempurna lagi kalau kita saring dengan saya menggunakan saringan sedimen 2 unit, yaitu 5 mikron dan 3 mikron. Yang satunya dengan karbon aktif. Jadi ada 3 unit filter cartridge itu yang kita pakai. Yang 2 sedimen, yang satunya adalah karbon aktif. Karbon aktif itu untuk menghilangkan smell-nya, baunya dirinya lah kayak gitu ya. Nah, setelah disaring, kemudian kita masukkan ke dalam bejana elektrolisa air. Ya. Elektrolisa air itu nanti dia akan men-split ya, jadi kita alirin listrik DC ya, itu 325 volt, itu nanti akan menyebabkan air itu bejananya 2 berhubungan gitu, nanti akan menyebabkan kedua air ini saling saling migrasi. Oke. Saling migrasi ya. Ya. Jadi pada kato plus Ya. itu nanti dominan oksigennya akan lari ke sana. Oh. Kemudian pada katup negatif, dominan hidrogennya akan ke arah negatif mengumpul. Nah, di sini maka terjadi pengumpulan hidrogen, maka pH-nya akan naik. Ya. Ini yang menghasilkan air ber-pH tinggi. Bahkan naiknya bisa sampai 11,5 sampai 12. Wow. Sedangkan maksimal pH kan 14. Ya, pada angka 14. Itu bisa sampai 12. Bahaya dong untuk diminum. Oh, tidak. Tidak, karena apa? Karena ini naiknya bukan karena banyaknya mineral yang mengandung hidrogen, tetapi karena air itu sendiri komponen hidrogennya yang mengumpul gitu loh. Gitu. Nah, kemudian yang sebelah plus ini akan mengumpul dominan oksigen, maka airnya akan menjadi asam. Oh, baik. Seperti itu. Ya. Nah, lihat. Tadi dengan hubungannya dengan kenapa nggak bahaya, ternyata gini, air yang turun dari bejana negatif itu yang ber-pH tinggi, itu kalau kita keluarkan kemudian dia akan kena kontaminan dengan udara ya, istilahnya oksidasi, dia akan turun lagi. Itu makanya tidak membahayakan seperti itu. Oh, baik. Akan tetapi lebih baiknya kalau kita konsumsi ketika pH-nya masih tinggi, itu bahkan bisa dipakai untuk terapi kesehatan, termasuk yang tadi itu dengan Ibu Yuli yang mengalami pembengkakan jantung dan sampai sekarang alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi hasil daripada elektrolisa air ini
selain dia akan men-split dominan oksigen dan hidrogen, dia juga men-split partikel Oke. daripada air itu, ya, dia akan menjadi lebih kecil, menjadi nanometer istilahnya. Nah, disinilah air ini sangat sehat untuk kita konsumsi karena apa? Satu, molekulnya lebih kecil daripada air biasa. Benar. Ya, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi air yang bisa penetratif ke seluruh tubuh kita. Maka akan membantu metabolisme dengan sempurna. Baik. Kemudian pH yang tinggi itu diyakini juga akan menyehatkan tubuh kita, bahkan menyembuhkan penyakit. Dan satu lagi, tetangga kita itu ada yang konsumsi air hujan ini itu sembuh daripada HD, karena beliau ada gagal ginjal untuk cuci darah 1 minggu 2 kali. Setelah konsumsi ini alhamdulillah jaraknya 8 bulan. Ya. Itu alhamdulillah sudah dinyatakan oleh dokter Anda sehat. Wow. Sampean datang ke tukang bangsal bilang kalau bangsal sampean gunakan oleh orang lain. Wah, Masya Karena Allah Anda sudah sekali. tidak perlu cuci darah lagi. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata air hujan ini sangat bagus sekali untuk kita konsumsi sebagai kebutuhan air minum sehari-hari dan juga air terapi bagi kesehatan. Nah, Bapak, tadi kan sudah dikatakan bahwa air hujan ini TDS-nya sangat rendah. Betul. Berarti kalau TDS sangat rendah ini dia mineral. Nah, Betul sekali. lalu bagaimana kita bisa mendapatkan mineral esensial? Karena kan kita mengonsumsi air hujan ya dengan yang TDS rendah tadi. ya. Bagaimana tuh, Pak? Baiklah, jadi begini, memang kita kadang kaprah, artinya kita sudah terpaku oleh mungkin kalau saya bilang sih ada doktrin dari iklan ya yang mengatakan kita harus minum air mineral esensial seperti itu ya. Padahal ternyata sebetulnya kebutuhan mineral tubuh kita itu tidak harus dari air. Ya, Jadi dengan kita mengkonsumsi makanan yang berimbang dari makanan, dari sayuran, dari buah-buahan, dan makanan-makanan yang lainnya itu mineral kita ternyata lebih daripada cukup. Cuma kita kan selama ini didoktrin Ya. seolah-olah harus minum air yang bermineral untuk memenuhi kebutuhan mineral kita. ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, karena kita udah asik banget ngobrol-ngobrol dari tadi nih Pak, kayak ada yang ketinggalan nih pertanyaan satu. Bapak ini sudah berapa lama terjun pada dunia perhair hujanan ini nih Pak? Pengolahan air hujan Pengolahan ini air ya. Ya, betul. Jadi saya mulai menggiat memanen air hujan, kemudian mengolah dan mengkonsumsi sekaligus. Oke. Bahkan kemudian saya sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk terapi, ya, untuk stamina mereka yang pada mau itu. Sudah mulai tahun 2022. Wah, Tepatnya tanggal 23 Februari. Sudah jalan 3 tahun ya. iya. Wah, Masya Allah sekali. Berarti sudah cukup lama ya Pak Iya, terjun pasti pada ada dunia. pertanyaan begini. Kan musim hujan di kita itu setengah tahun. Iya, Setengah benar. tahun berikutnya adalah kemarau. Iya, benar. Nah, untuk memenuhi yang saat kemarau dari mana? Iya, Pak. Iya, itu. Itu selalu memang ada orang menanyakan seperti itu. Jadi begini, boleh saya jelaskan ya. Ya. Yang pertama kita percaya sama Gusti Allah, ya. Ini saya juga heran, ini luar biasa. Ya. Ketika air saya udah mau habis, nanti dihujani. Walaupun itu musim kemarau, alhamdulillah ada 2 kali, 3 kali air hujan. Tapi begini, ada hitung-hitungan matematikanya. Ya. Sebetulnya saya masang toren itu sebesar 800 liter. Saya di rumah itu hanya berdua. Karena anak saya kuliah di kota lain, Ya. jadi saya hanya berdua dengan istri gitu. Jadi setiap hari saya hanya membutuhkan 4 liter air untuk minum maksimal. Oke. Ya, kadang 1,5 liter, kadang 2 liter. Kalau 2 liter kan berarti 4 liter. Ya. Kalau setengah tahun saya hanya membutuhkan 720 liter air. Oke? Ya.
Sedangkan saya memiliki toren yang kapasitasnya 800 liter. Jadi kalau setengah tahun saya konsumsi air yang ada di dalam toren, saya masih kembali, masih susuk, Iya. masih berlebih 80 liter. Oke. Jadi setahun praktis saya tidak harus beli air minum kemasan di luar. Iya, benar-benar. Tetapi prakteknya tidak seperti itu, karena air itu tidak hanya konsumsi saya berdua istri saya, tetapi ada orang lain juga yang membutuhkan untuk datang dan saya kasih. Nah ini berkah cinta kasih Allah kepada umatnya. Nanti mungkin tidak rezekinya saya, rezekinya yang lainnya yang akan konsumsi itu. Alhamdulillah toren itu selalu dipenuhi. Masya Allah. Begitu. Iya. Jadi ketika musim penghujan itu saya minum air hujan yang turun, ketika kemarau saya meminum air hujan yang ketika mulai kemarau itu saya masih punya 800. Dipakai setengah tahun saya masih ada sisa 80 liter. Jadi kalau keluarga kita 5 ya dihitungkan saja 4 kali 5. Kalikan 6 bulan. Kayak gitu sih. Podcast kali ini sangat menginspirasi dan juga sangat menambah ilmu bagi saya dan juga teman-teman di rumah. Pak, apakah ada kata-kata atau kalimat-kalimat terakhir pada podcast kali ini untuk para penonton di rumah? Baiklah. Jadi sebetulnya begini. Kegiatan mensyukuri air hujan ini itu intinya yang utama justru sebetulnya itu untuk menangkap air hujan, kemudian kelebihan. Jadi kalau hujan turun itu kan pasti masuk ke toren itu tidak pasti lebih. Ya. Kelebihannya itu kemudian kita masukkan ke dalam sumur dalam. Sumur dalam itu sumur yang menyampai ke permukaan tanah itu, airnya permukaan tanah. Jadi nanti airnya kita masukkan bertemu dengan permukaan air tanah yang konon di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan permukaan air tanah itu karena banyak dieksplor dan banyak lahan yang disemen sehingga tidak bisa masuk lagi ke dalam. Nah, ini saatnya kita untuk mitigasi lingkungan. Jadi di samping untuk kita bisa menjadi air minum mandiri, kemudian bisa sebagai terapi kesehatan, untuk stamina juga. Yang lebih utama bisa dipakai untuk mitigasi lingkungan, bisa mencegah banjir. Ya. Kalau banyak orang melakukan itu, kan tidak banyak air yang menggenang, tapi langsung masuk ke dalam sumur dalam, ketemu dengan permukaan air tanah, dan itu airnya air halal. Karena kita tidak boleh menginjeksi atau memasukkan air najis ke dalam tanah dalam. Begitu, umpamanya kita masukkan air dari septic tank, ke dalam sumur dalam, itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus air yang halal. Nah, inilah mitigasi bentuk daripada mitigasi lingkungan dengan mensyukuri dan memanfaatkan air hujan. Bapak, terima kasih banyak atas waktu serta kehadiran Bapak sebagai narasumber pada podcast kali ini mengenai air hujan. Terima kasih banyak, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin. serta kelancaran dan kemudahan pada hal-hal yang ingin dilakukan. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton podcast mengenai air hujan ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!